Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Kamis 30 September 2021, peringatan Santo Hieronymus. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini terambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam pesiarahan hidup menggereja selama di dunia, ada satu masa dalam sejarah gereja, khususnya pada masa abad pertengahan, di mana umat Kristiani dilarang untuk membaca kitab suci. Hal tersebut memang pernah terjadi, akan tetapi ada alasan-alasan yang barangkali sampai saat ini kita masih merasa bertanya-tanya, mengapa gereja melarang umatnya untuk membaca kitab suci. Alasan gereja melarang kitab suci pada waktu itu adalah karena yang pertama, pada konteksnya pada waktu itu gereja dan juga dunia pada waktu itu masih terbatas dalam percetakan dan juga penerbitan buku. Maka kitab suci pada waktu itu dicetak sangat terbatas dan disimpan di gereja-gereja, sehingga gereja sangat menjaga kitab sucinya agar tidak hilang dan jatuh pada tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga gereja menjaga agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan kitab suci, sehingga tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh gereja sendiri. Oleh karenanya gereja menyarankan agar umat datang dalam perayaan Ekaristi, di mana di situ sabda Tuhan dibacakan dan dalam homili tafsir atas kitab suci itu diajarkan oleh otoritas gereja, dalam hal ini Bapak Uskup dan juga para imamnya. Akan tetapi pada saat ini di zaman yang sudah modern, di mana kitab suci dapat kita temukan di mana-mana,
gereja kembali mengajak kita untuk mengakrabkan diri dengan kitab suci. Ini sebenarnya sudah lama, hanya saja cara mengakrabkan kita dengan kitab suci itulah yang menjadi berbeda. Secara khusus dalam bulan kitab suci nasional pada bulan September ini, inilah upaya gereja agar kita umat Kristiani dapat semakin mengakrabkan diri dan mencintai kitab suci lewat pendalaman-pendalaman iman yang kita lakukan dalam komunitas-komunitas kecil maupun komunitas-komunitas besar. Semuanya itu bertujuan agar kita dapat sharing bersama dengan sesama umat Kristiani yang lainnya untuk mengakrabkan diri dengan kitab suci. Sejalan dengan itu, bacaan Injil pada hari ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana 70 murid yang lain di luar para rasul diutus pula berdua-dua ke kota-kota yang hendak dituju oleh Yesus. Mengapa berdua-dua? Tentu saja Yesus tidak menginginkan mereka pergi seorang diri. Dengan mengutus muridnya berdua-dua, Yesus menginginkan agar terjadi keakraban di antara para muridnya. Dan dengan itu mereka bisa saling meneguhkan satu sama lain dalam perjalanan perutusan mereka. Hal inilah juga yang kita alami dalam kehidupan menggereja kita. Dengan kehadiran kita di tengah sesama kita, kita boleh saling menguatkan, saling berbagi kisah dan juga pengalaman hidup kita bersama dengan sesama. Dan bersama-sama kita mengakrabkan diri kepada Tuhan melalui pendalaman-pendalaman kitab suci. Maka apa yang menjadi pesan sabda Tuhan melalui Injilnya pada hari ini yang boleh kita dengarkan bersama? Tentunya Tuhan menginginkan agar kita boleh semakin aktif dalam hidup berkomunitas bersama dengan sesama kita, di tengah masyarakat maupun dalam keluarga kita masing-masing. Dan kita pun diajak untuk bersama-sama saling membagikan apa yang kita alami melalui bacaan-bacaan kitab suci yang boleh kita dengarkan dan renungkan. Karena kita adalah satu tubuh dalam gereja, maka Tuhan pun menginginkan kita semua sebagai satu komunitas umatnya yang dipilih olehnya sendiri untuk bersama-sama kembali bersatu dengannya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.